Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Baik, kita mulai. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut. Nah, di sini ada bacaan dengan judul Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Termenung Pak Willy memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi, dari mana dananya? Pak Willy, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Willy senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Willy bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Willy mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Willy risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya, dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, Pak Willy membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Willy. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Willy mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, di hari Senin pagi, Pak Willy mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Willy? Rupanya Pak Willy ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Willy menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Willy, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Willy mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Willy dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Willy. Kita tak perlu ragu untuk maju, selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Oke, itu adalah bacaan yang telah Bapak bantu baca. Nah, sekarang tugas pertama kamu adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Pertanyaan pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Pertanyaan yang kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Pertanyaan yang ketiga, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Pertanyaan keempat, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Pertanyaan selanjutnya, yang kelima, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut?
Pertanyaan yang keenam, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Nah, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Wedi. Nah, itu ya. Tugas pertama kamu, selain menjawab 7 pertanyaan, kamu juga mengomentari mengenai Pak Weli ya. Oke, menurut kamu seperti apa Pak Weli tersebut? Itu untuk tugas pertama kamu. Baik, kita lanjut. Nah, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, tugas kedua kamu adalah tuliskan perilaku kamu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktekkan di lingkungan sekolah rumahmu. Nah, berarti kamu menuliskan perilaku yang merupakan wujud dari nilai-nilai kepemimpinan yang telah kamu laksanakan di lingkungan rumahmu, apa saja ya, sebanyak-banyaknya. Itu untuk tugas kedua kamu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ayo membaca. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemarin kita sudah membahas sila ke-1, sila kedua, sila ketiga. Nah, untuk hari ini kita membahas sila keempat. Nilai-nilai apa saja yang terkandung? Silakan disimak. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Oke, itu adalah 7 nilai yang berdasarkan sila keempat Pancasila. Oke, kita lanjut. Nah, tugas ketiga kamu. Tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya sudah ada tadi 7 ya. Nah, sekarang kamu cari contoh-contohnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kamu tulis sebanyak-banyaknya untuk tugas ketiga kamu. Oke, kita lanjut. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk Asia Tenggara. Oke, bersama kelompokmu, nah tidak usah kelompok ya, carilah buku-buku referensi di perpustakaan. Nah, karena kita tidak berada di sekolah, maka untuk mencari informasi, silakan kalian untuk browsing di Google ya. Carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang. Jadi, cari untuk tugas keempat sekaligus tugas terakhir kamu adalah kamu mencari peran Indonesia di ASEAN dalam bidang apa saja. Pertama, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang kedua, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan atau ekonomi ya. Yang ketiga, peran Indonesia di bidang sosial. Yang keempat, peran Indonesia di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, peran Indonesia di bidang pariwisata. Oke. Nah, itu saja ya. Ada 5 bidang yang harus kamu cari di internet ya. Jadi karena kita tidak bisa mencari di perpustakaan, maka kamu harus mencari di internet. Nah,
Untuk penyajiannya, kamu bisa bentuk paparan atau kamu bentuk diagram atau apapun saja terserah kamu ya. Oke, baik anak-anak, sudah jelas ya? Baik, jangan lupa semua tugas dikerjakan di kertas selembar, kasih nama, tanggal, dan judul yang jelas agar mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.